아니요, 아니요. 아, 둘 중에 하나? 얘네는 이런 거예요. 콩쿠버 한 개로 살기, 콩쿠버 세 개로 살기. 이런 거에 하나 그래요. 아, 예, 뭐, 얼마지. 예. 감사합니다. 대부분으로 다. 인상공사 감독으로 월 200만 원, 인상색이 10만이로 월 3천만 원. 인사공사 감독으로 200만 원이죠. 예. 아닙니다. 저는 이 배구 지도자. Sangat fantastis. Ternyata segini gaji tertinggi Megawati saat Ko Hee-jin ungkapkan di depan media Korea. Daejeon Cheng Kwan yang Red Sparks berhasil memenangkan pertandingan di putaran ketiga V-League kemarin. Mereka mengalahkan All Peppers dengan kedudukan 3-1. Meski bisa memenangkan pertandingan, namun pelatih Red Sparks, Go Hee-jin mengungkap ketidakpuasannya dengan permainan. Dia menganggap anak asuhnya terlena. Pada set pertama, Red Sparks berhasil menang. Namun All Pepper bisa menyamakan kedudukan pada set kedua. Pertandingan berjalan sengit, dan menurut sang pelatih, konsentrasi anak asuhnya terpecah. Bagi kami, poin itu penting. Mendapatkan 3 poin adalah hal yang bagus. Namun kami tidak boleh menunjukkan tingkat konsentrasi yang sama seperti yang kami lakukan di pertandingan ini, kata Go Hee-jin, dikutip dari MK Sports. Go Hee-jin akan berbicara kepada anak asuhnya perihal masalah dalam tim tersebut. Karena dia khawatir ini bisa memicu inkonsistensi dalam permainan. Kami perlu berkomunikasi dengan para pemain dan mengoreksi setiap poin yang ditunjukkan. Saya masih bisa melihat bagian-bagiannya maju mundur. Kami harus menjaga performa dengan meraih poin, tuturnya. Kebiasaan yang bisa merugikan bagi Red Sparks di sisa V-League musim ini. Mereka harus bisa berubah secepat mungkin, sehingga tampil lebih solid lagi. Ini semua tentang konsentrasi. Saya rasa saya terlena karena memenangi set pertama dengan selisih skor. Anda perlu mengubah kebiasaan dengan cepat. Kami akan terus meningkatkannya, ujar Go Hee-jin. Red Sparks sedang dalam sorotan publik pecinta bola voli Indonesia. Karena dalam skuadnya sekarang ada sosok Megawati Hangestri Pertiwi. Atlet voli Indonesia itu sedang naik daun di V-League. Dia menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks di musim ini, dan masuk jajaran atas secara kompetisi keseluruhan. Middle blocker Red Sparks mengungkap satu hal yang dilakukan pelatih Ko Hee-jin sebelum Megawati Hangestri Pertiwi Chess mengalahkan All Pepper di Liga Voli Korea, Jumat, 8/12. Red Sparks sukses mengalahkan All Pepper 3-1, 25-23, 22-25, 25-16, 25-19, pada pertandingan kedua putaran ketiga Liga Voli Putri Korea atau V-League 2023/2024, Jumat, 8/12. Kemenangan ini sangat penting untuk mendongkrak posisi Red Sparks dari posisi kelima ke peringkat keempat dan mengangkat kepercayaan diri para pemain setelah melalui periode sulit di putaran kedua dan awal putaran ketiga. Pemain Red Sparks Jung Ho-yang mengungkap kemenangan ini tak lepas karena kelas khusus yang diberikan oleh pelatih Red Sparks Ko Hee-jin kepada para pemain sebelum pertandingan melawan All Pepper. Jung Ho-yang mengatakan dalam pertemuan dengan para pemain usai kalah dari IBK Altos. Pelatih Red Sparks berbicara dari hati ke hati untuk menguatkan mentalitas pemainnya. Saat itu pelatih Red Sparks menekankan pentingnya tim harus menang. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan pelatih. Pertandingan tidak berjalan dengan baik karena para pemain tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.
Jika kami mengikuti perkataannya, kami akan menang dengan mudah. Ini bisa menjadi lebih baik untuk dirinya dan tim di masa depan, ucap Jung Ho Yang dikutip dari Naver. Jung Ho Yang juga mengakui jika pelatihnya kerap berteriak kepadanya dan juga suka menghiburnya ketika pertandingan. Terkadang itu memberatkan dan terkadang dapat membantu. Saya tahu bahwa pelatih sedang berusaha untuk mengeluarkan penampilan terbaik saya, jadi saya menerimanya dengan baik, ucap Jung Ho Yang. Ada kalanya dia menegur saya dengan keras, namun ada kalanya dia bersikap lembut. Saya pikir saya perlu menerap nasihatnya yang baik, kata Jung Ho Yang menambahkan. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Viral usai tantang Red Sparks kemarin, Ko Hee Jin Hin 4 abis-abisan Coach Ai Paper setelah dikalahkan Megawati dan timnya. Sejumlah media Korea Selatan menyoroti kelakuan supporter Indonesia yang memberikan dukungan kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Red Sparks saat melawan Gwangju Ai Paper di Yeongju Gymnasium. Jumat, tanggal 8 November tahun 2023. Dalam pertandingan itu, fans asal Indonesia dilaporkan datang ke Stadion Paper dengan menyewa 3 bus. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang saat Red Sparks melawan Haepas yang diperkirakan hanya 70 orang. Supporter Indonesia itu memberikan dukungan dengan lantang. Akan tetapi aksi fans asal Indonesia yang tinggal di Korea tersebut juga jadi sorotan bagi penggemar bola voli di negeri ginseng. Kelakuan supporter Indonesia itu menuai banyak kritik di media sosial. Mulai dari disebut berisik saat tuan rumah Ai Paper mengambil time out, kerap berdiri sehingga menghalangi penonton lain, sampai dengan menodai bendera Korea Selatan. Kritik keras itu mendapat sorotan dari sejumlah media setempat. Naver jadi salah satu media yang memberikan perhatian khusus pada kejadian itu. Supporter Paper Savings Bank yang kalah pada pertandingan hari itu, harus mengerutkan kening 2 kali. Hal ini disebabkan adanya masalah dengan cara pandang beberapa penggemar tandang Indonesia yang datang ke Gwangju untuk mendukung Mega, tulis Naver. Di luar masalah di atas, fans bola voli Korea juga terganggu dengan kertas dukungan yang dibawa supporter Indonesia karena bermuatan politik. Ada juga yang mengkritik saat supporter Indonesia mengejek pemain Ai Paper yang melakukan servis. Namun, berdasarkan peraturan KOVO saat ini, tidak ada pedoman khusus yang secara tegas melarang plakat dan alat sorak-sorai yang dipasang berbau politik di tribune penonton. Sehingga tidak ada dasar sanksi terhadap penggemar yang bersangkutan. Yang tidak kalah jadi perhatian adalah saat bendera Korea Selatan dituliskan nama Mega menggunakan lakban. Menurut sebagian orang Korea, hal tersebut menghina negara. Akan tetapi dalam pemberitaan MENS, kelakuan supporter Indonesia terhadap bendera Korea tersebut belum tentu bisa ditindak pidana. Sebagai syarat subjektif dari tindak pidana pokok, maka merupakan tindak pidana yang mempunyai tujuan yang sengaja menghina negara asing. Namun, karena tidak diungkapkan secara jelas tujuan penghinaan terhadap negara atas tindakan supporter tersebut, sulit menentukan apakah mereka jelas-jelas dapat dikenakan hukuman.